Yes, alhamdulillah, gak jadi menangis dan sedih, bobotoh malah tambah bahagia begini, walau Persib tahan imbang Semen Padang tepat tadi malam. Bojan Hodak bongkar rahasia super mengejutkan. Bobotoh yang awalnya kecewa bisa mendadak bangun dan berpesta pora di jalanan Bandung merayakannya. Kok bisa? Temukan jawabannya hanya di sini. Pernyataan jujur dan cerdas Beckham putra usai laga Persib versus Semen Padang tadi malam di luar dugaan, sang wonderkid malah ngomong begini. Apa yang sebenarnya menjadi ungkapan hati seorang Beckham? Tonton video ini sampai selesai dan simak fakta bahagianya. Persib terkecoh. Reaksi bobotoh usai imbang dengan Semen Padang yang dianggap enteng. Dalam pandangan bobotoh, apakah tim telah meremehkan Semen Padang? Video ini mengungkapkan suara-suara dari pendukung mengenai ekspektasi dan kekecewaan yang muncul setelah pertandingan. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Wih, mentang-mentang bisa tahan raksasa Indonesia, Persib Bandung, pelatih baru Semen Padang di luar dugaan malah sangat berani bicara gini usai pertandingan. Eduardo Almeida ini pelatih aneh, udah dipecat berapa kali masih ada lagaknya duh. Apa yang ia utarakan? Ini kronologinya. Selangor FC siapkan langkah strategis, Bojan Hodak diincar sebagai pengganti Nizam Jamil. Apa yang menjadi faktor utama bagi Selangor untuk mengganti pelatih? Mari kita bahas potensi Bojan Hodak dan bagaimana pendekatannya dapat mengubah arah klub Malaysia ini. Tonton video sampai tuntas dan selesai. Misteri transfer Persib Bandung, apa nasib David da Silva dan Mailson Lima? Kabar mengejutkan beredar tentang masa depan dua bintang Persib. Apakah mereka akan tetap berseragam biru atau berlabuh di klub lain? Temukan informasi terbaru mengenai peluang transfer mereka. Siapkan diri Anda untuk kejutan di bursa transfer kali ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah, gak jadi menangis dan sedih, bobotoh malah tambah bahagia begini, walau Persib tahan imbang Semen Padang tepat tadi malam. Bojan Hodak bongkar rahasia super mengejutkan. Bobotoh yang awalnya kecewa bisa mendadak bangun dan berpesta pora di jalanan Bandung merayakannya. Kok bisa? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan tanggapan atas hasil imbang melawan Semen Padang, mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi pada kegagalan timnya meraih kemenangan. Ia menyoroti adanya kesan meremehkan dari para pemain terhadap Semen Padang yang sebelum laga berada di dasar klasemen Liga 1. Saya sudah katakan ini akan jadi laga yang sulit. Salah satu alasannya adalah kami tidak memiliki waktu jeda yang cukup seperti tim lain. Kami memiliki satu laga di antara pertandingan liga, jelas Bojan. Ia menambahkan selalu sulit menghadapi tim yang berada di dasar klasemen karena secara otomatis ada perasaan untuk meremehkan. Di babak pertama, Persib sempat unggul dan memiliki beberapa peluang, namun gagal menyelesaikan pertandingan dengan baik. Di babak kedua, satu kesalahan terjadi ketika mereka baru sekali masuk ke area kotak penalti dan mereka bisa mencetak gol. Situasinya dua pemain mereka menghadapi 4 pemain kami. Ini seharusnya tidak terjadi, ungkapnya. Bojan mengakui bahwa setelah itu timnya berusaha mencetak gol, tetapi Semen Padang sudah kembali bertahan dengan baik sehingga Persib gagal memanfaatkan peluang yang ada. Kami kehilangan 2 poin, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang performa Persib di laga ini? Apakah kalian setuju dengan analisis Bojan Hodak? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Pernyataan jujur dan cerdas Beckham putra usai laga Persib versus Semen Padang tadi malam di luar dugaan, sang wonderkid malah ngomong begini.
Apa yang sebenarnya menjadi ungkapan hati seorang Beckham? Tonton video ini sampai selesai dan simak fakta bahagianya. Pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengungkapkan bahwa hasil imbang kontra Semen Padang FC terasa seperti tamparan bagi timnya. Persib, yang di luar dugaan gagal menaklukkan Semen Padang yang menduduki posisi juru kunci klasemen Liga 1 2024-2025. Harus puas dengan skor 1-1 saat menjamu lawan di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat malam, 1 November 2024. Pertandingan yang sulit hari ini karena harus kehilangan 2 poin di rumah sendiri, ujar Beckham. Ia menambahkan sebetulnya kita banyak peluang, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Beckham berharap hasil ini menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki performa tim di pertandingan mendatang. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa bangkit di laga-laga selanjutnya? Persib terkecoh? Reaksi Bobotoh usai imbang dengan Semen Padang yang dianggap enteng. Dalam pandangan Bobotoh, apakah tim telah meremehkan Semen Padang? Video ini mengungkapkan suara-suara dari pendukung mengenai ekspektasi dan kekecewaan yang muncul setelah pertandingan. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Hasil imbang melawan Semen Padang memang membawa Persib ke puncak klasemen Liga 1 2024 hingga 2025. Namun kekecewaan Bobotoh tetap terasa. Banyak yang meluapkan rasa frustrasi mereka di kolom komentar postingan akun Instagram @persib setelah laga. Salah satu pengguna @den870 menulis, terlalu menyepelekan kayak KIEA, semangat Siblah. Sementara itu @Rizky Triulian menambahkan dengan nada guyon, @persib bukan ngeremehin, tapi ini perjudian. Ada juga komentar dari @is_kisti yang menyoroti fakta sejarah bahwa Persib sering kesulitan saat bertemu Semen Padang, tim lain ngebantai. Lawan tim papan bawah, kualitas pemain jauh berbeda. Main di kandang, melanjutkan tidak pernah menang lawan SPF. Kekecewaan ini menunjukkan harapan tinggi Bobotoh terhadap tim kesayangannya. Apakah Persib mampu bangkit di laga-laga berikutnya? Wih, mentang-mentang bisa tahan raksasa Indonesia, Persib Bandung, pelatih baru Semen Padang di luar dugaan malah sangat berani bicara gini usai pertandingan. Eduardo Almeida ini pelatih aneh, udah dipecat berapa kali masih ada laganya duh. Apa yang ia utarakan? Ini kronologinya. Pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida menyampaikan terima kasih dan selamat kepada para pemain setelah berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor 1-1. Almeida mengakui bahwa laga tersebut merupakan pertandingan yang berat, mengingat Persib merupakan tim papan atas Liga 1 2024. Kita sudah tahu dari awal bahwa ini akan menjadi pertandingan yang berat, ungkap Almeida usai pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ia melihat dedikasi dan kerja keras pemainnya yang berjuang maksimal, dan hasilnya pun memuaskan karena berhasil membawa pulang 1 poin ke Kota Padang. Almeida menilai hasil imbang ini menunjukkan semangat kuat timnya untuk berusaha di setiap laga. Ia mengucapkan selamat kepada pemainnya, mencatat adanya reaksi positif setelah laga sebelumnya. Dengan target utama untuk keluar dari zona degradasi, setiap poin sangat berarti bagi Semen Padang FC. Kita mencoba untuk menciptakan poin untuk setiap pertandingan, tutup Almeida menggarisbawahi motivasi yang dipegang oleh timnya. Selangor FC siapkan langkah strategis, Bojan Hodak diincar sebagai pengganti Nizam Jamil. Apa yang menjadi faktor utama bagi Selangor FC untuk mengganti pelatih? Mari kita bahas potensi Bojan Hodak dan bagaimana pendekatannya dapat mengubah arah klub Malaysia ini. Tonton video sampai tuntas dan selesai. Selangor FC baru saja resmi berpisah dengan kepala pelatih Nizam Jamil pada 30 Oktober 2024.
Keputusan ini datang tiba-tiba dan mengejutkan banyak pendukung klub yang sepertinya tidak menyangka akan adanya perubahan di jajaran pelatih. Dalam pengumuman tersebut, Selangor FC menyatakan bahwa Abdi Hasan akan mengambil alih posisi sebagai caretaker sementara klub mencari pelatih baru yang permanen. Seiring dengan berita perpisahan itu, sejumlah nama pelatih langsung muncul sebagai kandidat pengganti, termasuk Bojan Hodak yang saat ini melatih Persib Bandung. Berita harian di Malaysia melaporkan bahwa selain Hodak, mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo juga menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Nitzam. Namun untuk mendapatkan Hodak, Selangor FC harus berjuang keras mengingat pelatih berusia 53 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan Persib hingga 2026. Perubahan ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan penggemar sepak bola, terutama mengenai dampak keputusan ini terhadap performa Selangor FC ke depannya. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan Bojan Hodak bergabung dengan Selangor FC? Apakah kalian setuju dengan keputusan klub untuk mencari pelatih baru? Mari berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Misteri transfer Persib Bandung, apa nasib David da Silva dan Mailson Lima? Kabar mengejutkan beredar tentang masa depan dua bintang Persib. Apakah mereka akan tetap berseragam biru atau berlabuh di klub lain? Temukan informasi terbaru mengenai peluang transfer mereka. Siapkan diri Anda untuk kejutan di bursa transfer kali ini. Menurut kabar terbaru, Persib Bandung sedang mempertimbangkan untuk menambah kekuatan di lini penyerangan dengan mencari winger atau striker asing baru. Informasi ini disampaikan oleh akun seputar sepak bola Indonesia @transfernews_ft pada Kamis (31 Oktober 2024. Dengar kabar mau nyari striker atau winger asing baru Seafood, tapi ini masih rumor. Tunggu saja saat waktunya ya, tulis mereka. Dengan adanya kemungkinan penggantian di dua posisi, yaitu striker dan winger, siapa ya pemain Persib Bandung yang berpotensi terdepak? Jika kita melihat performa terkini, tampaknya Mailson Lima adalah yang paling mungkin terkena dampak. Catatan buruknya dengan hanya 1 assist dari 8 pertandingan membuat posisinya dipertanyakan. Ada beberapa opsi menarik yang bisa dipertimbangkan sebagai pengganti Mailson Lima. Salah satunya adalah Taisei Marukawa dari Dewa United. Meski saat ini belum banyak berkontribusi dengan 1 gol dan 1 assist dari 6 pertandingan, potensi yang dimiliki Taisei layak untuk diperhitungkan. Selain itu, Persib juga bisa melirik pemain Lebanon keturunan Inggris, Majed Osman, yang saat ini membela Persik Kediri. Meskipun belum menunjukkan performa terbaiknya di awal musim ini, kiprahnya yang gemilang bersama Dewa United musim lalu patut dipertimbangkan. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling layak menjadi pengganti Mailson Lima? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Graham Arnold akui faktor timnas Indonesia di balik keputusan mundur. King Indoni bos. Ketakutan lawan timnas di leg kedua kah? Graham Arnold akhirnya menyatakan mundur sebagai pelatih Australia. Timnas Indonesia menjadi faktor sangat berpengaruh di balik keputusannya itu. Langkah Arnold tersebut membuat asosiasi sepak bola negeri kanguru itu, Football Australia, dalam kesulitan mencari penggantinya menjelang matchday 3 dan 4 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat penting bulan depan. Arnold memang berada di bawah tekanan besar sejak kekalahan 0-1 Australia dari Bahrain di Gold Coast. Hasil imbang 0-0 dengan timnas Indonesia di Jakarta awal bulan ini makin membuatnya panik karena membahayakan peluang timnya untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dikutip dari laporan The Sydney Morning Herald, Arnold telah bertemu petinggi FA awal pekan ini dan memilih untuk mundur demi kebaikan Socceroo Oz, julukan timnas Australia. FA kini fokus menunjuk pelatih kepala baru menjelang bagian kedua putaran ketiga kualifikasi dunia 2026 pada bulan Oktober. Demikian FA.
Australia berada di urutan kelima klasemen grup C dengan 1 poin dari 2 laga. Peringkat 25 dunia itu akan bertemu tim urutan terbawah Cina di Adelaide pada 10 Oktober mendatang. 5 hari kemudian bertandang ke markas tim urutan teratas Jepang di Saitama. Publik Australia masih sangat sulit menerima kekalahan dari Bahrain. Kekalahan dari Bahrain itu merupakan yang kedua kalinya sejak tahun 1981 di mana Socceroo Oz menderita kekalahan dalam kualifikasi Piala Dunia di kandang sendiri. Hasil buruk tersebut diperparah oleh timnas Indonesia yang memaksa tim asuhan Arnold itu kesulitan menciptakan peluang berarti dalam menghadapi tim yang cenderung bertahan. Faktor timnas Indonesia itu ternyata berdampak dahsyat dalam keputusan mundur Arnold. Setelah ditahan tanpa gol, pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan kepada wartawan ingin segera kembali ke negerinya untuk memikirkan berbagai hal. Saya harus pulang dan berpikir keras, tegas Arnold pasca pertandingan kontra tim Merah Putih. Ternyata kata-kata itu adalah kode keras untuk siap-siap mundur meski hanya sedikit yang berharap dia akan berhenti atas kemauannya sendiri. Timnas Indonesia U20 versus Timor Leste malam ini. Jens Raven lihat permainan lawan sudah berkembang. Striker Timnas Indonesia U20, Jens Raven mengalihkan fokusnya ke laga melawan Timnas Timor Leste dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 memulai kiprahnya dengan manis di grup F. Tim arahan Indra Syafri itu menang telak 4-0 atas Timnas Maladewa di Stadion Madia Jakarta pada Rabu 25 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski begitu, Raven tak ingin larut lama dalam kemenangan tersebut. Pemain FC Dordrecht U21 itu mengalihkan fokusnya ke Timor Leste U20. Skuad Garuda Nusantara sendiri sebenarnya memiliki bekal bagus karena menang 6-2 pada pertemuan terakhir di Piala AFF U19. Jadi hari ini Maladewa 3 poin, sekarang pindah ke Timor Leste. Kata Raven dalam konferensi pers. Kami menghadapi mereka di AFF, kami menang di pertandingan itu. Tapi kita juga tahu mereka ada camp latihan di Bali, telah bermain beberapa pertandingan. Lanjut pemain berusia 18 tahun itu. Raven memprediksi laga melawan Timor Leste U20 akan sulit. Sebab ia telah menyaksikan calon lawannya bermain melawan Timnas Yaman U20 dan dinilai mengalami perkembangan. Jika kita melihat mereka bermain lawan Yaman, saya pikir permainan mereka telah lebih berkembang. Dan mereka tahu bagaimana kami bermain, jadi kami harus menganalisis mereka besok. Ungkap Raven. Saya pikir sekali lagi ini akan menjadi pertandingan yang bagus, pertandingan yang sulit. Imbuhnya. Jadi ya, kami fokus ke Timor Leste dan kami berharap mendapatkan 3 poin lagi. Tandasnya. Kemenangan telak atas Maladewa U20 membawa Timnas Indonesia U20 memimpin klasemen grup F dengan koleksi 3 poin. Jika ingin lolos Piala Asia U20, posisi skuad Garuda Nusantara tidak boleh tergeserkan atau masuk dalam 5 runner-up terbaik.